Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan. Bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, saudara-saudara, tugas para murid adalah memberitakan Injil. Mengapa Yesus memanggil para murid? Ya, mereka diutus untuk memberitakan Injil. Bukan hanya ke-12 orang itu. Kita melihat nanti di dalam Lukas pasal 10. Lukas memberikan laporan juga bahwa Yesus pernah mengutus 70 murid untuk memberitakan Injil. Dan tugas pemberitaan Injil ini sebenarnya bukan hanya tugas 12 murid waktu itu dan 70 murid yang diutus oleh Yesus ini. Tapi tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas semua orang percaya dari segala zaman dan tempat, termasuk kita pada hari ini. Nah, apa maksudnya atau apa tujuan daripada pemberitaan Injil ini? Ayat 12 memberikan kita penjelasan bahwa tujuan daripada pemberitaan Injil yaitu supaya orang yang mendengarnya boleh bertobat. Saya bacakan ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi saudara, tujuan daripada pemberitaan Injil jelas seperti yang Markus laporkan di situ, bahwa orang harus bertobat. Artinya mereka-mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh mengalami perubahan kehidupan. Kalau selama ini orang itu hidup di dalam kejahatan, kalau selama ini orang itu bangga dengan dosa-dosanya dan terus melakukan dosa, sekarang setelah dia mendengar berita tentang pengampunan, berita tentang anugerah Tuhan, berita tentang cinta kasih Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, orang itu harus bertobat, mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan sikap, mengalami perubahan di dalam pikiran dan perasaan. Bahwa sekarang hidupnya harus hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tugas pemberitaan Injil ini adalah tugas semua orang percaya di segala zaman dan tempat. Tujuannya supaya orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu atau Injil kasih karunia Tuhan itu boleh mengalami perubahan hidup. Nah, saudara, dalam tugas ini Tuhan memperlengkapi para murid ini. Di dalam ayatnya yang ke-7, di situ tadi dia mengatakan bahwa ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi di dalam pemberitaan Injil ini secara tidak langsung dalam bagian ini Yesus mengungkapkan bahwa ada penghalang pemberitaan Injil ini. Apa itu? Roh jahat. Jadi memang di dalam setiap pemberitaan Injil Bapak Ibu, kita itu pasti mengalami suatu tantangan. Dan jelas bahwa
yang ada di balik semua tantangan-tantangan itu adalah iblis, ya, roh jahat yang terus menghalangi pemberitaan Injil. Saya di dalam membuat rekaman ini atau video ini, Bapak Ibu, saya menghadapi banyak tantangan yang luar biasa. Ya, saya tidak perlu mengungkap ya. Jadi situasi itu menurut saya percaya bahwa ada iblis atau ada roh jahat yang terus berusaha menghalangi pemberitaan Injil. Maka ketika ya kesempatan-kesempatan ini bisa kita pergunakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ada jaminan di sini. Ketika Yesus memanggil murid dan mengutus murid untuk memberitakan Injil, Yesus memberikan mereka kuasa. Yesus memberikan mereka otoritas. Yesus memberikan mereka daya, kemampuan untuk melawan kuasa setan yang terus menghalangi pemberitaan Injil. Jadi saudara, Bapak Ibu yang menjadi pemberita-pemberita Injil tidak perlu takut dan khawatir. Yakinlah, percayalah, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kita perlengkapan, Tuhan memberikan kita kuasa, otoritas untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang kedua, saudara, dalam pemberitaan Injil ini sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Markus, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa tidak perlu khawatir tentang segala kebutuhanmu di dalam pemberitaan Injil itu. Nah, saudara nanti bisa membaca lebih detail ya. Saya hanya menyinggung sebagian saja. Dalam ayatnya yang ke-8 ketika Yesus berkata bahwa jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya akan memperlengkapi engkau dengan kuasa. Oleh sebab itu, di dalam proses tugas pemberitaan Injil ini, serahkanlah secara utuh pekerjaan ini di dalam tangan Allah. Segala kebutuhanmu dalam pemberitaan Injil ini nggak usah terlalu pusingkan. Makanya dia tadi mengatakan dalam bagian itu, jangan bawa bekal, roti jangan, uang jangan. Ya, ini Yesus bukan mengatakan bahwa Anda tidak butuh itu. Butuh. Nah, saudara, saya secara pribadi dalam pemberitaan Injil ini kita butuh fasilitas, kita butuh uang, kita butuh materi. Ya, termasuk dalam rekaman-rekaman ini, dalam mengupload misalnya ya, kita butuh, semua kita butuh biaya di dalam segala proses pemberitaan Injil ini. Ada. Tetapi Yesus maksudkan kepada para murid itu, jangan soal kebutuhanmu atau soal keperluanmu itu menghalangi pemberitaan Injil ini. Udah percayakan aja kepada Tuhan. Soal kebutuhan, soal keperluan, serahkan kepada Tuhan. Jangan terlalu ambil pusing. Dan jangan hal itu menjadi penghalang bagi Anda untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberita Injil. Nah, ini prinsip Bapak Ibu. Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang percaya, pemberitaan Injil itu tidak bisa dihalangi oleh situasi, keberadaan, kondisi, termasuk soal kebutuhan-kebutuhan. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita ya, untuk kita bisa mencoba memahami tugas kita sebagai pemberita-pemberita Injil. Percayalah pada providensianya Allah. Sekali lagi, percayalah pada pemeliharaan Allah atau providensi daripada Allah. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil ini, Anda harus fokus. Fokus artinya ya menetapkan target yang ingin dicapai.
dan fokus pada target itu. Sehingga Anda bisa lebih efektif di dalam pemberitaan Injil itu. Maka Yesus katakan dalam ayatnya yang ke-10 ya. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Artinya fokus di rumah itu. Nah, saya melihat ini adalah prinsip ya. Prinsip. Jadi saya pernah mendengar atau melihat satu film ya. Ada film yang film kungfu. Ya. Jadi dalam film itu ada seorang murid bertanya kepada guru, "Guru, gimana sih caranya supaya saya tetap menang di dalam pertarungan kalau misalnya saya bertarung, ya berkelahi? Bagaimana caranya supaya saya terus menang?" Maka sang guru itu memberikan petuah kepada muridnya itu. Dia berkata seperti ini. Kalau engkau memukul, pukullah di satu tempat saja. Ya, saudara, pukullah di satu tempat saja. Jadi kalau pukulanmu itu pertama kali kena di dahinya, ya misalnya di dahi bagian ini misalnya, maka pukulan selanjutnya engkau harus arahkan di tempat yang sama. Ya. Jadi terus memukul tempat yang sama itu akan membuat lawan akan kalah. Cepat kalah. Jadi jangan memukul sembarangan, ya. Nah, lawa bakeda ujara itezu gai dangi, itezu gai depa, itezu gai delahulu, itezu gai yoga. Jangan. Jadi fokuskan mana tempat atau lokasi yang terus dihajar, maka musuh akan kalah. Itu kata guru itu ya dalam film itu. Apa maksudnya? Maksud Yesus dalam bagian ini, fokuskan dirimu di satu rumah itu, ya di rumah itu Anda harus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Jangan seperti gurita. Gurita itu kan kalau kita lihat gurita di laut ya, geraknya itu banyak sekali gerak. Tapi kita nggak pernah bisa menduga arahnya kemana. Dia mau kemana itu kita nggak tahu. Banyak gerak tapi nggak fokus. Nah, jangan seperti itu. Pergerakan pemberitaan Injil ini seperti yang Yesus katakan, fokuskan di satu tempat itu. Ya. Itu poin yang kedua, saudara. Yang ketiga, dalam proses pemberitaan Injil ini jangan memaksakan kehendak. Ya, artinya kita harus memahami bahwa pekerjaan ini sebenarnya adalah misinya Tuhan. Ya, pemberitaan Injil ini adalah misinya Tuhan. Artinya kita hanya alat, kita hanya sarana pemberitaan itu. Hak atau otoritas orang itu harus menerima atau tidak menerima itu bukan urusannya kita. Itu urusannya Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja untuk menangkap, memberikan kasih karunia kepada orang yang mendengarkan berita Injil itu, ya pasti orang itu akan menanggapi berita Injil itu dengan rasa hormat, dengan rasa takut, dengan rasa menerima kebenaran itu dengan hati yang baik. Tetapi kalau mereka tidak menerima, nggak usah terlalu pusing. Maka Yesus katakan di dalam bagian itu ya, ayat yang ke-11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, jadi tidak menerima dan tidak mendengarkan, ya keluarlah dari situ. Nggak usah berlama-lama, nggak usah habiskan waktu bagi mereka yang tidak mau menerima. Ya. Jadi tugas pemberitaan Injil ini ya jangan terlalu memaksakan. Memaksakan ini ya maksudnya kita harus paksa, orang harus terima. Saya beritakan ini kepadamu dan engkau harus terima. Jangan. Ya. Lalu kalau misalnya dia tidak terima, ambil senjata, lalu paksa dia. Jangan.
Jadi kekristenan itu, pemberitaan Injil itu disampaikan di dalam kepedulian dan rasa kasih, ya, didasari oleh kasih Allah, cinta kasih. Tidak ada pemaksaan, saudara. Anda terima, ya syukur, puji Tuhan. Berarti Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Anda orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai Roh Kudus bekerja di dalam hati Anda. Dan Anda menerima kebenaran itu. Puji Tuhan. Anda juga tidak terima. Ya, itu urusan Anda dengan Tuhan. Ya, saya sebagai pemberita, saya hanya menyampaikan isi berita itu. Saudara merespons atau tidak, ya itu bukan tanggung jawab saya. Tapi saya akan terus berusaha menyampaikan. Itu yang Yesus katakan dalam bagian itu. Kalau ada orang menerima dan mendengarkan, ya puji Tuhan. Tapi kalau ada orang tidak mau menerima kamu dan tidak mau mendengarkan, ya pergilah dari situ dan kebaskanlah debu dari kakimu. Nah, istilah kebaskan debu dari kaki ini artinya ya sudah, saya tidak punya lagi utang piutang soal ini, ya. Kebaskan debu dari kakimu artinya saya sudah datang kepadamu, saya sudah membawa berita sukacita, berita pengampunan, berita kasih karunia kepada kamu. Kamu tidak terima, ya itu bukan urusan saya lagi, bukan tanggung jawab saya lagi. Pokoknya saya sudah sampaikan. Karena saya dipanggil untuk menyampaikan berita Injil itu, saya melakukan tugas itu, dan respons Anda itu bukan menjadi tanggung jawab saya lagi. Nah, sebenarnya saudara, ayat 11 itu kalau di dalam naskah-naskah yang lain atau salinan-salinan yang banyak itu, sebenarnya mayoritas salinan itu atau naskah itu menambahkannya atau ada kalimat yang ditambahkan setelah ayat 11 itu. Kalau dalam ayat 11 itu dikatakan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Sebagai peringatan bagi mereka. Nah, di dalam mayoritas naskah itu atau salinan itu ditambahkan, ya, setelah itu kalimat yang ada, yaitu sesungguhnya pada hari penghakiman Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya. Jadi dalam tafsirannya Jacob van Bruggen, ya, di tafsiran Markus itu dia menjelaskan itu bahwa di mayoritas naskah sebenarnya ada penambahan kalimat ini. Cuman di dalam terjemahan kita ya tidak dicantumkan. Nah, tapi mayoritas naskah mencantumkan itu. Sesungguhnya pada hari penghakiman Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, jadi kalau misalnya saya sambungnya seperti yang Van Bruggen katakan itu, misalnya dalam bagian ini tadi ayat 11, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Sesungguhnya pada hari penghakiman Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya. Artinya menyinggung Sodom dan Gomora itu memberikan kita pemahaman bahwa Sodom dan Gomora tidak pernah mendengar berita tentang anugerah Tuhan. Ya. Dan karena kejahatan mereka langsung dihukum. Dan bagian ini, ya, dalam konteks ini Yesus ingin katakan kepada kita bahwa ini peringatan bagi mereka yang mendengarkan. Artinya hamba Tuhan sudah datang, ya, atau Tuhan sendiri sudah datang melalui para hambanya ini untuk menyampaikan kebenaran, dan engkau tidak menerima, maka hukuman yang engkau akan terima itu lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena Sodom dan Gomora tidak pernah mendengar, ya, oleh karena kejahatan mereka dihukum
dijungkir balikan oleh Allah. Tetapi kamu sudah mendengarkan, hamba Tuhan sudah datang secara langsung kepadamu dan Anda tidak merespons, berarti hukuman yang Anda akan terima lebih parah dari hukuman yang dialami oleh Sodom dan Gomora. Jadi saudara yang mendengarkan berita Injil ini, kalau engkau tidak merespons dengan baik, berarti itu ya Anda akan menanggung hukuman yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ya. Dan Paulus pernah lakukan itu di Antiokhia ya. Paulus dan Barnabas itu, karena di Antiokhia itu mereka ditolak, mereka banyak orang-orang Yahudi di situ mempengaruhi khalayak, mempengaruhi orang banyak untuk menolak pemberitaan Injil. Ya Paulus dan Barnabas itu mengebaskan debu dari kaki mereka. Artinya ya udah, kalau kalian tidak mau ya saya tidak punya pedang, saya tidak punya senjata untuk memaksakan engkau harus menerima berita ini. Ya saudara, ini prinsip ya jangan seperti yang lain ya. Kalau ada agama yang lain atau kepercayaan yang lain itu memaksakan kehendak di dalam visi misinya mereka supaya orang harus menerima ajaran mereka. Kekristenan tidak pernah berbuat model seperti itu. Ya. Kekristenan hanya menyampaikan berita Injil itu di dalam cinta kasih, di dalam kelemah lembutan, di dalam kesukacitaan, ya, di dalam kondisi yang hangat ya, tidak memaksakan, tidak harus membuat orang harus ketakutan, harus menerima. Nah, itu ya. Jadi jangan membuat orang ketakutan dan dia terpaksa menerima. Dalam tanda kutip ya, terpaksa menerima. Itu juga salah ya, jangan memaksa. Ya. Yesus katakan ya, kalau dia tidak terima ya udah kebaskan debu dari kakimu. Nah, apa yang kita lihat di dalam bagian ini Bapak Ibu? Yang pertama, sekali lagi saya menyinggung bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas kita bersama. Orang-orang percaya. Bukan hanya para murid. Bukan hanya ke-12 murid. Bukan hanya ke-70 murid. Setiap orang percaya di segala zaman dan tempat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebusnya, maka orang itu punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dan tujuan pemberitaan Injil adalah supaya orang yang mendengarkan itu bertobat. Dan kalau mereka tidak mau menerima, maka mereka akan berhadapan dengan hukuman Allah. Betapa seriusnya Tuhan Yesus di dalam menyampaikan bagian itu. Dan betapa seriusnya juga dampak penolakan akan berita Injil ini. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Lalu kenapa sih kita masih mengeraskan hati? Siapapun saudara yang mendengarkan video ini, saya mau katakan jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Ingatlah bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Ya. Kita ada di dalam kondisi berdosa. Kita tidak bisa memungkiri situasi kita, kondisi kita yang memang berdosa. Ya. Daud katakan bahwa di dalam dosa aku dikandung dalam kandungan ibuku. Jangan berkata bahwa saya tidak berdosa, saya tidak ada melakukan kejahatan. Iya. Ya. Itu mungkin menurut pengakuan Anda. Tapi faktanya di dalam keseharian kita terus bergumul soal dosa ini. Natur dosa yang ada di dalam diri kita itu menunjukkan kita bahwa kita membutuhkan anugerah. Sekali lagi, anugerah Tuhan. Yang kita butuhkan adalah anugerah Tuhan. Maka bagi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan itu, ya bersyukur dan lakukanlah tugas pemberitaan ini. Nah, bagi Anda yang belum, mari buka hati dan terimalah kasih karunia Allah ini. Tuhan mengasihi saudara. Amin.